Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah untuk hari ini kita bertemu lagi di perkuliahan online. Ya, ini adalah pertemuan ke-6 kita. Ya, jadi adik-adik semua, untuk hari ini kita akan membahas tentang transformasi inverse, ya. Namun sebelumnya, ya, kalian harus memahami 5 komponen sebelum masuk transformasi inverse, ya, yaitu fungsi, transformasi pada bidang, notasi geometri, rumus transformasi, komposisi transformasi. Jadi kelima ini kalian harus pahami dengan baik agar dapat memahami transformasi inverse secara menyeluruh. Oke. Ya, jadi saya ulangi kembali, saya ingatkan kembali bahwa transformasi geometri adalah proses mengubah setiap titik koordinat menjadi titik koordinat lain pada bidang tertentu, ya. Kemudian komposisi transformasi yaitu transformasi yang dikerjakan 2 kali atau lebih secara berurutan. Komposisi transformasi sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ya. Silahkan dibuka kembali. Kemudian untuk transformasi pada bidang P adalah pemetaan ada P yang bijektif, ya. Oke, nah sekarang kita masuk di transformasi inverse. Sebelum membahas tentang transformasi inverse, kalian harus terlebih dahulu memahami transformasi identitas. Nah, sebelum inverse, kita terlebih dahulu memahami identitas, ya. Nah, transformasi identitas itu apa, ya? Nah, suatu transformasi I atau identitas itu disebut transformasi identitas bila dipenuhi IP sama dengan P untuk setiap titik P pada bidang P, ya. Kemudian, nah kita tunjukkan apakah I itu suatu transformasi, ya. Nah, untuk menunjukkan ini, saya rasa kita silakan dilihat penjelasannya pada video pertemuan kedua, ya. Pertemuan kedua itu membahas tentang transformasi pada bidangnya. Jadi di situ ada pembuktian, ya. Di situ ada pembuktian apakah suatu T itu adalah suatu transformasi. Nah, seperti ini juga, ya, caranya untuk membuktikan apakah I itu adalah suatu transformasi. Untuk di video ini saya tidak jelaskan, ya. Oke. Jadi di sini ada subjektif dan injektif. Jadi silakan kembali melihat video pertama, ya, yang membahas tentang ini, ya, transformasi suatu bidang. Nah, kemudian jika T suatu transformasi dan I suatu transformasi identitas, maka berlaku IT, ya. Kemarin kalian tentunya masih ingat, ya, untuk IT itu adalah sebenarnya itu adalah suatu komposisi, ya. Cuman di sini saya menulis IT atau I kali T atau I noktah T, ya. Nah, ITP itu sama dengan ITP TP, ya. Untuk setiap P, jadi IT itu sama dengan T, ya. IT itu adalah T transformasi. Kemudian TIP, ya, itu sama dengan TIP sama dengan TP. Untuk setiap titik P, jadi TI sama dengan T, ya. Oke. Jadi ini adalah sebuah komposisi, ya. Jadi IT sama dengan ITP, oke. Nah, sehingga TI sama dengan IT sama dengan T. Kemudian kita masuk di transformasi inverse, ya. Ya, jadi tadi kita membahas tentang identitas, ya. Saya ulangi sekali lagi, untuk transformasi identitas itu jika dipenuhi IP sama dengan P. Jadi hasil refleksi suatu titik itu sama dengan dirinya sendiri, ya, seperti itu. Jadi itu kan kalau identitas, ya, seperti itu. Jadi dia kalau identitas di penjumlahan itu kan kalian masih ingat tentunya bahwa identitas di penjumlahan itu adalah 0. Kenapa? Karena A ditambah 0 itu adalah A, menghasilkan dirinya sendiri. Oke?
Nah, sekarang kita masuk di transformasi inverse. Nah, dalam himpunan transformasi dengan operasi komposisi dapat diselidiki adanya suatu transformasi Q yang untuk setiap transformasi T dipenuhi sifat TQ sama dengan QT sama dengan I. Ya. Jika ada Q yang demikian maka Q disebut transformasi inverse. Ingat, inverse itu adalah kebalikan. Oke. Nah, disebut transformasi inverse dari T dan dilambangkan dengan T inverse sehingga T dikali T inverse sama dengan T inverse dikali T sama dengan identitas, ya. Oke. Jadi kita masuk di teorema ketiga. Setiap transformasi T memiliki inverse, ya. Ingat, setiap transformasi T itu adalah memiliki inverse. Buktinya, nah, apabila T adalah suatu transformasi, maka diperoleh transformasi inverse dari T, yaitu Q adalah sebagai berikut. Misalkan X elemen V dengan T suatu bidang, karena T suatu transformasi, maka T adalah bijektif. Jadi ada prapeta A elemen V sehingga TA sama dengan X. Oke, bisa dianalisis ya. Kemudian didefinisikan Q dengan QX sama dengan A. Jadi QX adalah prapeta dari X. Oke. Sehingga T QX itu sama dengan X. Maka T QX. Oke, dari sini T QX itu sama dengan IX untuk setiap X elemen V. Ini berarti bahwa TQ itu sama dengan I. Oke. Nah, selanjutnya, misalkan TX itu sama dengan B, maka QB itu sama dengan X. Sehingga QB sama dengan X, maka QTX itu sama dengan X. Oke. Maka QTX sama dengan IX untuk setiap X elemen V. Ini berarti QT sama dengan I. Sehingga dari persamaan 1 dan 2 diperoleh TQ sama dengan QT sama dengan I. Oke? Jadi kalau belum dipahami silakan diulang-ulang kembali, ya dibaca. Insya Allah pasti dipaham maksudnya ini, ya. Oke. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa Q adalah suatu transformasi. Nah, dari definisi Q jelas bahwa Q adalah suatu surjektif. Selanjutnya akan ditunjukkan Q injektif, ya. Oke. Nah, kita tunjukkan di sini Q injektif. Misalkan TA1 sama dengan X1 dan TA2 sama dengan X2. Jika TA1 sama dengan TA2, maka X1 sama dengan X2 karena T injektif sehingga A1 dan A2. Akibatnya ada inverse dari T, dalam hal ini Q. Sedemikian sehingga berlaku QX1 sama dengan QX2 jika dan hanya jika X1 sama dengan X2. Berarti Q itu adalah injektif. Dengan demikian terbukti bahwa Q bijektif. Sehingga Q suatu transformasi. Transformasi Q ini disebut inverse dari transformasi T. Dan dilambangkan dengan Q sama dengan T inverse. Oke. Saya ulangi di sini. Transformasi Q ini disebut inverse dari transformasi T dan dilambangkan dengan Q sama dengan T inverse, ya. Kita masuk di contoh biar kalian lebih memahami, ya. Oke. Sebuah transformasi T didefinisikan untuk semua titik XY sebagai T XY sama dengan X ditambah 1. Tentukan rumus inverse T. Tentukan T inverse A jika A sama dengan 3,4. Nah, ini penyelesaiannya, ya. Untuk menentukan rumus T untuk TX itu sama dengan X Y tambah 1 maka diperoleh X aksen Y aksen, ya. Oke. Jadi kalian sudah paham kan untuk yang ini, ada di video sebelumnya saya jelaskan untuk menentukan rumus suatu transformasi, ya. Seperti ini. Oke. Jadi untuk bagian A silakan diperhatikan, ya. Dibaca dan dianalisis dengan baik. Oke. Nah, misalkan T inverse A, B, C, D, X, Y ditambah KL itu sehingga T inverse itu, ya, sama dengan A, B, C, D, X, Y tambah K, L tambah 1, ya. Oke.
Kemudian untuk I itu 1001 XY, maka AX AB CD XY ditambah KL tambah 1 sama dengan A001 XY. Sehingga diperoleh A1 B sama dengan 0, A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan 1, D sama dengan 1, K sama dengan 0, dan 1 sama dengan negatif 1. Ya, sehingga T inverse-nya itu adalah ini. Ya, oke. Dengan mensubstitusi A, ya 3,4, maka diperoleh, ya disubstitusi A ke dalam sini, maka diperoleh 33. Ya. Jadi T inverse-nya adalah 33. Matriks 33, ya. Seperti itu. Jadi ini cuma proses substitusi saja ya di bagian ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk di involusi. Involusi itu adalah transformasi bukan identitas, yang inverse-nya adalah transformasi itu sendiri. Berdasarkan definisi 3, misalkan T suatu transformasi, jika T pangkat 2 itu sama dengan I, dengan I suatu identitas, maka T adalah suatu involusi. I adalah suatu involusi karena I pangkat 2 sama dengan I kali I sama dengan I. Ya, oke. Nah, sedangkan untuk teorema keempat, jika T dan S adalah transformasi, maka TS pangkat negatif 1 sama pangkat negatif 1 itu inverse, TS inverse itu sama dengan S inverse dikali T inverse. Buktinya, jika T dan S adalah suatu transformasi, maka TS inverse dikali TS sama dengan I. Perhatikan bahwa TS inverse, T inverse itu TS sama dengan S inverse dikali T inverse T, S sama dengan S inverse dikali I dikali S sama dengan S inverse dikali S sama dengan I. Karena suatu transformasi hanya memiliki satu inverse, maka TS inverse itu sama dengan S inverse T inverse. Oke? Nah, sekarang kita masuk di contoh. Andaikan T dan S transformasi, maka masing-masing memiliki balikan, yaitu T inverse S inverse komposisi transformasi. Ya, jadi TS adalah suatu transformasi, jadi ada inverse, TS inverse, ada hubungan apakah T inverse dan S inverse? Ya, dijawab. Kita tahu bahwa TS inverse, TS itu sama dengan I, kan? Ini ya, tadi teoremanya ya. Tetapi S inverse, T inverse, TS itu sama dengan S inverse T inverse TS, oke? Sama dengan S inverse IS, sama dengan S inverse S, sama dengan I. Oleh karena transformasi hanya memiliki satu balikan, maka TS inverse sama dengan S inverse T inverse. Jadi, disimpulkan ya, balikan hasil kali transformasi adalah hasil kali balikan-balikan transformasi dengan urutan terbalik. Oke? Balikan hasil kali transformasi adalah hasil kali balikan-balikan transformasi dengan urutan terbalik ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi ini TS inverse itu sama dengan S inverse T inverse. Jadi ini S-nya terbalik ya, dia maksud. Oke. Oke, ya. Jadi itu hubungan antara T inverse dan S inverse. Oke, Adik-adik, ya. Saya harap untuk adik-adik mahasiswa semua silakan dibaca modul materi yang saya bagikan di Google Classroom ya. Di situ lengkap dengan materinya ya, tentang transformasi inverse. Nah, di sini juga di link di deskripsinya saya bagikan referensi YouTube yang bisa kalian pelajari juga mengenai transformasi inverse, agar pengetahuannya mengenai transformasi inverse itu lebih berkembang lagi, lebih banyak lagi. Oke, terima kasih adik-adik semua. Jumpa lagi di video selanjutnya mengenai materi tentang transformasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.